Halo Bang Gona, TMB Kabaramiu. Senang sekali saya Novi Lumintang kembali menjumpai Anda dalam Berita Kendari hari ini. Sejumlah informasi menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 topik utama kami hari ini. Dari hasil tes swab, pasien PDP yang meninggal asal Kolaka beberapa waktu lalu dinyatakan negatif dari virus corona. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara bebaskan 500 narapidana yang ada dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Sulawesi Tenggara. Kejaksaan Negeri Kota Kendari memusnahkan ribuan kosmetik mengandung bahan berbahaya dan tanpa izin Departemen Kesehatan. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Sulawesi Tenggara mengumumkan hasil tes swab terhadap pasien wanita PDP asal Kolaka pada Jumat malam 3 April 2020. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih mengatakan dari hasil tes yang telah diterima bahwa wanita PDP Kolaka meninggal dipastikan negatif dari virus corona atau COVID-19. Pasien menjadi PDP karena saat masuk rumah sakit memiliki gejala batuk flu disertai dengan sesak napas dan mempunyai riwayat perjalanan dari umroh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ternyata almarhumah yang selama ini kita ragu dan bertanya-tanya, ternyata hari ini setelah dilakukan swab beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 23 Mei 2020, hari ini hasilnya tiba dari Jakarta dinyatakan negatif. Tentu ini kita mensyukuri semua dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. Diketahui sebelum meninggal pada 23 Maret lalu, wanita tersebut sempat dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Bahtera Mas selama 2 hari. Bahkan para keluarga menolak jenazah untuk diantar dengan mobil ambulans rumah sakit. Justru jenazah tersebut dibawa dengan mobil pribadi dan dimakamkan tanpa prosedural COVID-19. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari. Puluhan jurnalis lintas media yang tergabung dalam Forum Jurnalis Sulawesi Tenggara menggelar aksi sosial berupa pembagian sembako gratis kepada kalangan ojek online, pemulung, serta pesantren. Paket sembako berupa beras, gula, minyak goreng, dan mie instan ini berhasil dikumpulkan melalui penggalangan dana oleh organisasi wartawan, yakni PWI, AJI, dan IJTI. Selain itu, sumbangan baik berupa dana maupun sembako tersebut juga didapatkan dari beberapa pihak, seperti kampus-kampus, perusahaan swasta, hingga para dermawan dari kalangan individu. Ada di ojek online, terus kami juga sasar pembagian sembako itu untuk kaum-kaum duafa seperti pemulung dan beberapa orang yang memang kita sudah selektif. Kami sasaran juga ke pondok pesantren, karena pondok pesantren ini ada beberapa pondok pesantren yang tidak pulang santrinya. Jadi kegiatan ini di dalamnya juga ada Ikatan Jurnalis Independen Kota Kendari, terus dari YDI dan sumbangan dari perorangan, perusahaan, dan kampus. Diharapkan dengan bantuan sembako tersebut dapat meringankan beban para ojol, pemulung, serta pihak pesantren di tengah kelesuan ekonomi oleh anjuran pemerintah untuk tetap di rumah akibat pandemi COVID-19. Selain membagikan sembako, para ojol pun diberi masker dan sarung tangan yang juga dibagikan secara gratis untuk digunakan dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari. Perum Bulog Divisi Regional Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menyalurkan paket sembako murah kepada warga Kota Kendari. Paket sembako murah yang berisi beras, gula, minyak goreng, telur, dan ikan sarden ini akan didistribusikan ke rumah-rumah warga
di 11 kecamatan dan 64 kelurahan dalam wilayah Kota Kendari. Pembagian sembako murah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah yang menghimbau warga agar tetap berada di rumah sebagai salah satu upaya mencegah serta memutus mata rantai penyebaran virus corona. Diperuntukkan tuh bagaimana nih Pak? Jadi ini diperuntukkan paket untuk wilayah Kelurahan Kota Kendari. Kota Kendari untuk 11 kecamatan, tiap kelurahan-kelurahan. Pak, kegiatan ini bertujuan untuk apa? Memberikan bantuan sembako, harga sembako murah bagi masyarakat kelurahan. Ada kaitannya dengan virus yang mewabah ini Pak, kegiatan sosialnya? Ya, terkait itu dengan adanya wabah COVID-19. Untuk membantu meringankan beban warga, Perum Bulog masih akan terus menyalurkan bantuan sembako murah selama masa tanggap darurat virus corona belum berakhir. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari. Untuk mengoptimalkan penanganan dampak penyebaran virus, pemerintah daerah Sulawesi Tenggara membangun gedung baru isolasi di Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari. Pembangunan dilakukan dengan memperbesar kapasitas gedung isolasi perawatan bagi pasien terinfeksi corona maupun bagi pasien dalam pengawasan. Gedung isolasi ini telah dibangun sejak 1 minggu terakhir dan rencananya akan selesai dalam waktu 1 bulan ke depan. Dengan alokasi anggaran sebesar 4,6 miliar rupiah, terdapat 24 ruang isolasi, termasuk ruang jenazah. Kepala Dinas Cipta Karya Fahri Yamsul mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan untuk prosedur pembangunan fisik gedung yang sesuai dalam peraturan Kementerian Kesehatan. Jadi saya kira pembangunan bilik isolasi itu seperti yang terlihat sekarang, ini sudah sesuai dengan Permenkes yang ada, gambar itu kita sudah koordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Dan target kita memang mudah-mudahan bisa selesai 1 bulan, cuman ada lagi dari kendala pengiriman sekarang dibatasi dari ada beli alat dari Surabaya. Ini salah satu kendala, tapi kita akan carikan jalannya supaya tidak jadi kendala. Sudah target 1 bulan? Target tidak, mudah-mudahan bisa. Karena yang sebagian kita rakit di luar. Pak, berapa bilik ini Pak nantinya Pak? Kita ada 24 bilik ini Pak. 24 bilik. 24 bilik itu nantinya sebagai ruang isolasi? Ruang isolasi ada di sini, ada ruang mayat, ada ruang mandi mayat, ada semua. Ruang isolasinya sendiri sekarang sudah sebelah. Jadi makanya ini bikin takut teman-teman kerja karena itu bersebelahan langsung dengan ruang isolasi. Jadi kita agak khawatir. Luasnya Pak? Berapa sih? Luasnya, Pak Lis, berapa luas ini Pak Lis? Kurang lebih 16 meter persegi. 16 meter persegi? Iya. Ini tukangnya berapa orang? Kita sekarang ada berapa pekerja Pak? 55 pekerja sekarang yang lagi kerja. Dengan jumlah sebanyak ini apakah target ini akan terkejar? Insya Allah kita terkejar. Sulitnya mendapatkan bahan material menjadi kendala yang dihadapi saat ini akibat pembatasan akses transportasi di sejumlah daerah. Namun pihaknya akan terus berupaya memaksimalkan proses pembangunan agar dapat berjalan dengan baik. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari.